betul. Tapi aku sama orang tuanya dia masih sering komunikasi. Oh, ini nih yang dinamakan mantan kandung. Siapa sih? Kakak YouTuber ya? Enggak, aku Facebookber deh ya. Masih Emang sih. kenapa sih? Kenapa sih kalau setiap aku main Ome kan ada yang bilang, YouTuber ya, YouTuber ya. Kenapa gitu sih? Kenapa orang bisa menyimpulkan kayak gitu? Gak apa-apa sih. Terus kamu kenapa bisa menyimpulkan YouTuber? Kenapa? Setup kameraku atau apa sih? Iya mungkin. Terus aku kayak pernah ngeliat kakak, tapi aku nggak tahu di mana. Tapi kita pernah jumpa di Ome kan? Pernah. Iya, Instagram kamu apa sih dia? Kayaknya kita pernah follow-followan gak sih? Ada gak sih? Masa? Coba-coba deh, apa Instagram kamu? Kayak kita pernah follow-followan deh. Oh, belum, belum. Oh, sorry. Jadi aku dapat IG kamu deh. Nggak apa-apa ya. Malah. Aku follow ya deh ya. Aku follow ya. Kayak Bukan. apa? Aku kenapa? Kijin kocok suka kali follow anjir. Kenapa dia? Kenapa? Kenapa? Bukan anjay. Enggak lah anjay. Facebook ber aja anjay. Untuk apa coba Pasti follow-follow? lagi live. Iya, lagi live aja sih. Nggak apa-apa kan Pasti deh ya, aku live. nggak apa-apa. Soalnya kita pernah ketemu kan Iya, makanya sebelumnya. aku mau kayak kita kemarin tuh belum sempat kayak tahu, belum kenal lebih dekat nggak sih? Gimana kalau kita kenal lebih dekat lagi deh? Ya nggak? Buaya, buaya. Oh no, aku Udah bukan aku, buat. Gimana? udah aku follow back. Oh, oke deh. Oh, terima kasih deh ya. Kamu orang mana sih dia? Aku lupa deh. Aku Tangerang. Oh, Oh iya, Tangerang, sorry. Dan kamu baru tamat sekolah kan? Aku kuliah Oh, Poltekkes. apa? Poltekkes. Oh iya, sempat aku bilang mah kenapa kayak banyak orang-orang kesehatan tuh yang main Ome. Kenapa? Karena kalian udah sibuk, udah capek dengan ini ya, dengan kuliahnya ya, yang banyak tugas. Lebih tepatnya gabut sih. Heeh. Ketika kita udah bikin laporan praktikum dan udah belajar, pasti kan ada waktu kosong gitu. Jadi gabut. Oh, oke. Kamu kelihatan cantik ya. Kayak kemarin tuh menurut aku ya, tiba-tiba kayaknya sekarang kamu lebih lebih menarik deh. Iya. Oh, Jujur buat. aja. Nah, maksudnya tuh kayak jumpa kita pertama tuh kayaknya tuh apa sih pemicu karena jaringan kamu nggak sih? Kita ke skip ya? Enggak ya? Oh iya betul. Iya, jaringan kamu ke skip. Tapi sekarang kayak palingan dalam dalam minggu ini nggak sih? Kayak minggu-minggu kemarin ya. Udah langsung ada perubahan dari wajah kamu. Enggak sih, aku udah lama gak main-main lagi semenjak ketemu Sejak ketemu aku terakhir nggak itu. ada main lagi. Cantik sih kamu. Kamu nih, kamu tinggi ya? Kamu tinggi ya deh? Kakak lihat sorotanku Iya, les sorotan, sorry ya, karena kan udah di follow back. Oke deh, aku nggak lihat deh. Tinggi kamu berapa sih deh? 160. Oh iya tinggi dong. Aduh, cewek-cewek ideal banget nih. Hmm, iya. Berapa sih kamu? Aku 5. Oh iya semester 5 ya. Semester 5 dan kamu lahir tahun 2000, ya kan? 2005. Betul. Aku masih ingat sih, aku masih ingat. Tapi cuman kamu yang lupa nama aku deh ya. Apaan orang nama kakak jadi ubah-ubah bukan Enggak, nama asli? enggak deh ya. Nama aku tuh kemarin tuh Lele nggak salah. Anjir, Bukan Lele. itu apa? Apa ya nama aku ya? Kayaknya aku Deyo nggak sih? Atau Derry apa sih? Oh iya, Deo kan? Deo, Deo. Deo mah. Karena Ya, aku betul. dekatin sama nama nama yang aku kenal. Nama kamu Dea ya udah aku Deo gitu. Kamu ngekos? Iya. Oh ngekos ya. Berarti orang tua kamu di? Di Serang. Oke. Berarti tunggu kan kamu main Ome nih. Terus kamu gabut nggak ada teman cerita. Berarti kamu udah berapa lama jomblo single atau yang belum pernah pacaran? Pernah sih dulu. Hah? Dulu nih SD. Dulu anjir. Ya apa?
Pas semester 3 apa? Oh, sama satu kampus. Beda. Terus lama. Enggak sih dulu. LDR sih lebih tepatnya. Oh. Enak. Dia orang Bogor. Ah, oke. Yang nggak terlalu jauh nggak sih Tangerang ke Bogor? Iya, betul sih. Kita Iya. pernah ketemu. Ya pas. Faktor. Ya, gitulah cowok ya. Nih. Kenapa sih cewek itu selalu bilang kayak ya gitulah cowok ya. Cowok tuh memang ya gitulah. Nggak peka apa. Kenapa sih cowok Karena tuh kenapa? Kalau versi kamu cowok tuh kenapa? cowok tuh nggak bisa diprediksi, Kak. Oke. Oke. Apa salah satunya yang nggak bisa diprediksi sama cowok tuh apa coba? Aku takut salah sebut lagi. Nggak apa. Coba. Apa? Ya gitulah. Ya apa deh? Gitulah. Nah, gitulah cewek yang nggak bisa diprediksi. Kami juga nggak tahu apa. Tiba-tiba kalian bilang gitulah. Cowok tuh suka nyari penyakit. Salah satunya apa penyakit yang dicarinya? Orang selingkuh. Banyak loh cewek yang tukang selingkuh. Oh, jadi kamu diselingkuhin. Iya dulu, makanya karena faktor itu udah enggak lagi. Selingkuhnya itu maksudnya itu kamu tahu sendiri atau gimana? Iya, sendiri. Kamu putusin. Iyalah ngapain juga masih dilanjut. Enggak anjir, maksudnya itu kayak ada orang yang kayak dia selingkuh nih, dia selingkuh. Maksudnya cowoknya ketahuan selingkuh karena dia cinta. Kadang-kadang kan cinta itu kayak kalah memaksa. Maksudnya itu kayak hati itu kalah loh sama pikiran gitu. Pikiran tuh kalah sama hati loh. Jadi kita mikirnya tuh kayak sebenarnya sakit sih, tapi hati kita bilang udah coba lagi. Kayak gitu nggak sih? Iya, tapi aku tipe ke orang kalau udah selingkuh ya udah gak bakalan lanjut. Iya benar banget. Aku banget sih kayak gitu. Aku juga gitu sih. Karena selingkuh itu penyakit. Jadi kalau udah dia sekali selingkuh ya udah kita nggak bakal percaya lagi sama dia. Dan juga dia bakal ngulangin lagi percaya dia itu. Betul, tapi aku sama orang tuanya dia masih sering komunikasi. Oh, ini nih yang dinamakan mantan kandung. Kamu tahu mantan kandung kan? Kamu Gen Z kan? Betul. Ya, kamu tahu mantan kandung gak sih? Tahu, tahu. Ya kan? Masih komunikasi. Berarti berapa lama sih kamu jadi hubungan sama dia sampai sedekat itu sama orang tuanya? Ya, gimana ya dibilang? Lumayan lama, Oh. Terus sampai sekarang kamu masih tapi komunikasi? Gimana? tapi aku gak pernah cerita ke orang tuanya kalau misalkan dianya selingkuh. Dan aku juga kalau misalkan kita udah putus. Jadi orang tuanya nggak tahu kalau kamu putus Enggak. sampai sekarang? Yes. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan dari pihak cowoknya bilang enggak ke orang tuanya, aku nggak tahu. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Karena dibilang takut nggak takut sih, cuman takut gimana ya? Susah jelasinnya kak. Ya oke lah kamu nggak usah bilang selingkuh. Setidaknya ibu kami udah nggak berhubungan lagi karena kayaknya udah nggak ada kecocokan gitu nggak sih seharusnya ya? Karena nggak terlalu berharap lebih dengan orang tuanya aja jadinya. Iya sih, cuman tapi kayaknya anaknya udah bilang sendiri deh ke mamanya. Tapi orang tuanya masih respon kamu. Iya, terus dan kakaknya juga tahu kok kalau misalkan aku udah putus sama dia. Dia kan punya kakak cewek. Nah, kakaknya ini juga masih kontekan sama aku. Baru pas beberapa ya, minggu kemarin kita baru teleponan sama kakaknya. Terus kalau seandainya gini deh, sekalian gini. Seandainya si mantan kamu tuh datang ke kamu, minta maaf, aku janji nggak bakal ngelakuin hal yang sama lagi. Gimana kita perbaiki hubungan ini dengan baik? Kamu mau nggak? Gak mau. Alasannya? Karena cowok kalau udah sekali selingkuh tuh bakalan terus-terusan ketagihan. Bagus sih, itu memang jawabannya ya. Bagus. Terus sekarang kamu nggak ada kayak niat mau cari pasangan lagi? Kalau untuk sekarang ya udah. Kenapa? Ya pengen memperbaiki diri dulu aja. Oh, perbaiki diri. Perbaiki diri ini konteksnya gimana sih? Kenapa sih yang kayak pengen perbaiki diri? Apa sih perbaiki diri apa? Apa yang mau kamu perbaiki? Kayak pengen butuh kesendirian gitu, walaupun pengen butuh seorang tapi lebih tepatnya pengen sendiri dulu. Oke, iya sih. Kayak di fase yang kayak kita tuh butuh someone to talk ya. Ya. Tapi di satu sisi kita tuh pinginnya tuh cuman di saat kita butuh doang, nggak yang kayak harus berterus-terusan gitu, gitu nggak sih? Kalau kalau aku ya, kalau misalkan udah menjalin komitmen,
ya bakalan terus komitmen. Cuman kalau misalkan emang dia bertingkah, ya buat apa? Yes, yes. Oh, berarti kamu nggak pernah selingkuh dia? Aku sedih selingkuhin mulu, capek. Kasian banget sih kamu. Apa sih? Mungkin coba introspeksi di diri kamu. Kamu ngerasanya tuh kekurangannya apa gitu? Atau kamu terlalu percaya? Maksudnya kekurangan tuh bukan dari fisik atau dari apa ya? Maksudnya kayak kamu terlalu percaya sama orang, kamu terlalu Kadang cowok tuh kayak misalkan dikasih kebebasan nih sama kita, dia malah ngelunjak ani ke dia, dia malah menghancurkan kepercayaan kita percayaan itu. kasih. Iya benar banget sih. Maksudnya itu kayak gini, kalau saya ada di satu sisi kamu tuh yang kayak suka tipe cowok yang kayak gini ya. Maksudnya tuh dia dia tipe cowok yang cuek tapi dia setia. Ya Maksud boleh lah kayak gitu. dan sama cowok yang kayak dia tuh care sama kamu, perhatian segala macam. Tapi dia tuh banyak kayak dekat-dekat sama cewek-cewek lain gitu loh. Atau maksudnya tuh dia nggak selingkuh tapi kayak banyak ngechat sama cewek-cewek lain. Pokoknya gitu-gitulah. Kamu pilih yang mana? Intinya dia jangan bertingkah aja. Konsep bertingkahnya kamu tuh gimana? Ya jangan jelalatan lah, jangan chat-chat cewek. Boleh Gini. sih chat-chat cewek, cuma kayak sekedarnya aja, jangan berlebihan. Gini. Ini contoh ya. Asik nih. Jadi gini. Misalnya kayak aku nih. Ini contohnya kayak aku nih. Misalnya aku punya cewek nih, seandainya kita pacaran deh. Contoh. Aku tuh yang kayak tipe yang kayak biasa aja ya, perhatian sekedarnya aja. Pokoknya aku perhatian sama kamu tapi sekedarnya aja. Tapi aku main aku buat konten-konten cewek kayak gitu. Tapi aku nggak pernah, misalnya kayak ini, aku dapat Instagram kamu nih. Misalnya aku dapat Instagram cewek lain. Terus aku nggak ada chat-chat cewek tuh, palingan kayak seandainya aku ada nge-record video terus aku kirim, bantu like ya, kayak gitu gitu doang. Tapi aku nggak ada kayak kelanjutan untuk ngechat gimana gitu. Nah, kamu lebih suka yang kayak gitu atau yang cowok yang maksudnya itu yang biasa-biasa aja tapi dia banyak dekat-dekat sama sama cewek lain? Aku lebih suka kayak gitu, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Daripada dia harus deket. Iya, yang berarti yang kayak aku gini ya. Iya kan benar. Iya kan dia yang kayak aku kan. Iya, betul. Iya. Oke. Berarti udah cocok dong aku sama kamu. Kan contoh tadi. Oh, contoh ya. Oh, kamu dengar contoh. Padahal aku bilangnya kecil loh contohnya. Contoh. Oh, contoh. Kalau seandainya kenyataan gimana dia? Halo Caca. Karena kita nggak ada yang tahu jodoh dia. Cuman kan mau fokus dulu. Iya nggak apa-apa. Ya aku juga fokusin ke sini dulu, ke konten creator dulu. Seandainya kamu punya cowok yang konten creator yang buat konten-konten omeng, ngeprank cewek, baperin cewek, kamu terima nggak? Terima selagi dia tahu batasan mah. Asik ini nih. Tapi dia nggak ada publis pasangannya, dia nggak publis kamu. Ya udah, intinya kan dia bisa menjaga perasaan. Kalau misalkan emang ibaratnya gini, kan tadi aku udah pernah bilang kan, kita udah kasih kepercayaan. Tapi kalau misalkan cowoknya menghilangkan kepercayaan, ya udah, goodbye. Oke, aman. Kan kuncinya iya, the best banget sih kamu kayak gini, sumpah. Ini yang aku cari deh ya. Ini nih yang aku cari nih. Nama kepanjangan kamu siapa sih? Dea apa sih? Biar aku hafal aja. Biar aku hafal. Dea Aprilia. Oh, Dea April. Oh, berarti kamu lahir di bulan April dong. Tanggal berapa Dea? Tanggal 3 bulan 4. Tanggal 3 bulan 4 2005. Gacor banget orang tua kamu ya. Mantap banget dia udah ngeset itu ya. Kamu anak keberapa sih? Anak terakhir, anak pertama? Anak bungsu. Ada kakak, abang? Ada. Jadi kalau kamu tuh yang kayak punya cowok yang seumuran sama kamu atau di bawah kamu atau di atas kamu? Yang penting pemikiran dia udah dewasa. Oke. Walaupun jarak 10 tahun sama kamu nggak apa-apa? Apa? Jarak 10 tahun sama kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, sama. Kamu jarak sama aku. Emang kakak? Menurut kamu deh, coba tebak deh. Aku umur berapa sih? Kelahiran 2000? Iya. Udah 5 tahun loh kita. Serius.
menurut kamu aku tua gitu muka aku? Enggak juga sih. Enggak, ya aku lahir tahun 2000. 2022 06. Sama lah.